إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Amma ba'du. Mukarramun, bapak-bapak, ibu-ibu, asatidz wal asatidzah, jamaah masjid, jamaah musalla syahadatain yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kembali kita bisa melaksanakan kajian tafsir Ibnu Sya'rawi. Pada malam hari ini adalah malam pertama di tahun 2024. Moga-moga tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, Surah Al-Asr adalah surah yang ke-13 diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya diturunkan di Mekah. Surat Al-Asr ini adalah salah satu surat yang sangat masyhur di berbagai kalangan. Bahkan dulu kita waktu madrasah mungkin sama, setiap sebelum pulang pasti baca Al-Asr. Ini ternyata memang bukan hanya arahan guru, tapi sebetulnya ini yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi para sahabat memang betul-betul menekankan makna dari wal asri ini dengan betul-betul diingat terus, sehingga ketika dalam pertemuan selalu diakhiri dengan wal asri para sahabat. Bahkan kalau hanya pertemuan sedikit saja tidak harus jamaah gitu. Itu dalam riwayat banyak yang ditutup dengan wal asri sebagai pengingat. Artinya semua ayat Al-Quran itu mulia, tapi ternyata memang ayat ini salah satu yang luar biasa mulianya dan maknanya, sehingga Imam Syafi'i menekankan, bahkan kalau misalnya saja Allah hanya menurunkan wal asri, itu seakan-akan cukup. Jadi Al-Quran yang semuanya itu kata Imam Syafi'i, kalau saja tidak diturunkan yang lain, wal asri ini memang sudah cukup. Saking maknanya yang luar biasa, luas, penuh dengan nasihat, renungan, dan banyak sekali, sehingga para ulama sangat memuliakan ayat ini. Walaupun hanya 3 ayat, tapi masya Allah luar biasa. Dan kita juga di zaman sekarang selalu mendengarkan surat ini, karena dikaji sedemikian rupa tetap saja masih perlu pengkajian penting. Oleh karena itu mari kita sama-sama niat ikhlas tulus karena Allah Rabbul ini untuk mencoba mengkaji makna dari wal asri sampai di sobri ini dengan sesungguhnya, sehingga moga-moga kita dapat mengambil hikmah dan melaksanakan ilmu yang kita dapatkan di surah Al-Asr. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah, wal asri itu artinya demi masa. Dalam bahasa Arab, masa, waktu itu menggunakan berbagai istilah. Istilah yang sering kita gunakan dalam bahasa Indonesia itu waktu. Itu ada dalam bahasa Arab. Dalam Al-Quran pun ada waqtun, itu waktu. Ada juga dahrun. Dahrun juga waktu. Makanya pernah mendengar kita ada saum dahr, artinya saum yang terus menerus, artinya sepenuhnya waktu. Saum dahr, dahrun. Ada juga asrun. Ini yang sedang kita bahas, asrun. Hadirin, yang pertama adalah dahrun. Dahrun itu apa? Dahrun itu
adalah waktu dari awal sampai akhirnya kehidupan seluruh manusia. Masya Allah, luar biasa. Jadi wal asri, al asru itu dalam bahasa Al-Quran ada beberapa kata. Ada sedikit ulang, ada dalam Al-Quran itu waktu itu bahasa Arabnya waktun, ada juga dahrun, ada juga asrun. Dahrun itu artinya waktu secara umum dari awal kehidupan manusia sampai akhir nanti. Itu namanya dahrun. Itu namanya waktu. Nah, jadi kalau misalnya orang lahir 80-an 1980, adakah waktu sebelum 1880? Ya ada. Dari satu Masehi atau malahan 1000 sebelum Masehi itu waktu. Itu namanya dahrun. Makanya ketika kita mengkaji kalimat wal asri saja itu luar biasa. Maknanya tidak sekedar demi waktu. Karena kalau waktu saja itu maknanya banyak. Dari waktu dari masa lalu sampai sekarang itu waktu. Sekarang apa waktu? Dalam bahasa Arabnya yang bisa gunakan menjadi bahasa Indonesia waktu. Kalau waktu itu adalah masa yang ada durasinya. Contoh, seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran tentang waktu sholat. Inna sholata 'alal mu'minina kitaban mawquta, waktu. Nah, jadi sholat itu ada waktu-waktunya. Zuhur dari jam 12 sampai jam 3 standar atau lebih, jam asar dari jam 3 sampai jam 6 dan seterusnya. Nah, jam duhur itu namanya waktu duhur. Jam asar namanya waktu asar. Nah, itu namanya waktu. Tidak bisa disebut asrun, tidak bisa. Tapi disebutnya waktu. Tapi kalau dari zaman dahulu sampai sekarang atau sampai nanti itu namanya dahrun. Nah, sekarang apa yang disebut dengan asrun? Kalau asrun itu adalah waktu di mana dilalui oleh seseorang. Dilalui oleh seseorang atau sesuatu. Dari mobil, dari mulai dari penciptaannya atau mulai dari pabriknya sampai hilangnya atau sampai habisnya, itu namanya asr. Ya, makanya kehidupan kita dari 0 tahun sampai nanti 60 atau 70 atau sekian tahun itu namanya asrun. Nah, kalau kenapa ini dibahas? Karena ini penting. Artinya Allah tidak bersumpah, karena ini adalah sumpah, tidak bersumpah dari untuk dunia ini sejak diciptakan sampai nanti, bukan, tapi Allah bersumpah untuk setiap manusia yang hubungannya waktu yang dilalui oleh manusia dari 0 tahun sampai wafat. Bahkan nanti akan dijelaskan karena al-insan itu nanti ada penjelasannya. Karena anak-anak usia anak-anak 0 sampai masih anak-anak itu masih main. Jadi makanya nanti ada maknanya dari al-insan sendiri, karena al-insan itu adalah manusia yang sudah akil. Jadi yang rugi itu manusia yang sudah akil, bukan anak-anak, karena mereka masih belum banyak berpikir. Ya, kembali kepada al-asri. Jadi hadirin, wal asri ini artinya Allah sedang mengingatkan kita tentang betapa pentingnya waktu. Waktu artinya di sini waktu yang kita lalui sendiri, bukan waktu orang lain, bukan waktu orang tua kita, bukan waktu anak kita, tapi waktu yang kita lalui sendiri.
Karena kita itu menghadap Allah satu persatu, kama akhrajakum awwala marrah, kata Allah. Kamu akan datang kepadaku satu persatu seperti aku melahirkanmu satu persatu. Jadi bukan urusan siapa samping kita, siapa kanan kita, siapa depan kita. Walaupun itu memang harus kita pikirkan, tapi yang utamanya adalah diri kita masing-masing. Karena wal asri. Jadi hadirin, hikmah pertama yang bisa kita ambil dari satu kalimat ini saja, Masya Allah, bahwasannya Allah bersumpah dengan waktu yang mana waktu ini berkenaan dengan kita setiap masing-masing manusia, dari kita balik sampai kita dipanggil oleh Allah, yang artinya kita harus betul-betul fokus kepada diri kita masing-masing, bukan memikirkan banyak hal. Betul, pernah ada kewajiban dakwah, kewajiban ngabdi, tapi jangan sampai kita menerangi orang lain, tapi kitanya habis sendiri. Kalau dalam bahasa dokter itu berjasalah, tapi jangan minta jasa, berkorbanlah, tapi jangan jadi korban. Berkorban harus, tapi kalau diri kita yang harus dikorbankan, itu tidak. Konsepnya dalam Islam malahan namanya hifdzun nafs, harus didahulukan, menjaga jiwa itu harus menjadi nomor satu. Hifdzun nafs dan seterusnya. Bagaimana hadirin yang dimuliakan Allah, Allah ingin menekankan wal asri ini kepada kita semuanya. Namun ternyata hadirin, wal asri itu artinya, makna lainnya itu adalah waktu asar. Makanya ada zuhur, ada asar. Apa hubungannya waktu zuhur, asar dengan wal asri ini? Wal asri di sini secara makna tadi ya waktu semasa kita dalam perjalanan hidup. Yang kedua memang waktu asar. Asar itu asal kata dari asir, asor yu'asir. Apa? Memeras. Makanya kalau di Arab, khususnya di Mesir dulu kita, di mana-mana itu ada namanya asir. Asir itu jus. Ya minuman orang itu jus, jus. Jalan-jalan berapa meter ada jus lagi. Yang utamanya kalau di Mesir dulu namanya asir asor, tebu. Nah, jadi minuman umum masyarakat Mesir itu, apalagi kalau lagi musim panas dia itu tebu. Oh, Masya Allah, mangga ada, semua ada, berkahnya Nil itu luar biasa. Jadi asir itu artinya sesuatu yang diperas dari buah, makanya disebut jus. Nah, al-asru kenapa disebut dengan asrun itu sebagai waktu asar? Karena memang secara kebiasaan ya, orang kalau sudah asar itu keringatnya sudah tinggal diperas, sudah diperas semua tenaga, mau istirahat, maksudnya mau selesai. Nah, itu makanya al-asru itu artinya perasan keringat, yang artinya waktunya mau istirahat, artinya sebentar lagi mau selesai. Nah, inilah yang ingin ditekankan dalam surat ini. Ternyata apa? Ayat yang kedua kita hafalin, al-insan adalah khusrin, sesungguhnya manusia itu rugi. Nanti akan jelaskan siapa yang rugi dan kapan. Tanya ke anak-anak SD, mereka merasa rugi tidak? Mereka lagi senang-senangnya, bahkan mereka lagi proses. Tanya kepada mahasiswa saja, ente rugi nggak perasaan selama itu? Enggak. Mahasiswa umur 40-an mungkin seperti saya, rugi nggak dalam kehidupan ini? Enggak, kayaknya nggak rugi. Hidup jalan santai. Kenapa? Karena mereka itu dari usia 0 atau usia SD sampai usia 40 itu masih zuhur. Maksudnya umurnya masih zuhur. Orang yang akan merasa rugi adalah orang yang sudah 50 tahun. Makanya disebut asar. Paham ya? Makanya wal asri. Jadi orang-orang yang sudah asar
Kalau orang ditanya gimana keadaannya, ya lagi rukuk. Lagi rukuk tuh berarti antara dia mau sujud atau mau berdiri. Ya, kalau lagi rukuk berarti lagi stagnan. Wah, sudah sujud, berarti sudah selesai. Maksudnya ternyata dua kata ini sudah jelas mengingatkan kita. Memang yang akan merasa rugi itu adalah yang merasa rugi adalah orang-orang yang sudah asal. Ya kita yang muda-muda, ya apalagi kalau ada yang orang yang merasa muda terus itu ke asal-asal. Padahal Allah sudah ngasih peringatan uban, Allah ngasih peringatan rematik, Allah ngasih peringatan asam urat, kolesterol dan sebagainya. Itu kan sebenarnya peringatan itu tuh waktu asal. Sebentar lagi maghrib terbenam matahari selesai kamu kata Allah. Makanya Allah menggunakan kata wal asri ya karena ini. Jadi bukan menggunakan wal waqti, apalagi wadahri bisa. Namanya demi masa. Wal waqti demi waktu sama. Tapi Allah menggunakan wal asri yang maknanya adalah asrun itu proses kehidupan kita yang kita jalani, plus maknanya itu memang makna asrun. Itu indahnya bahasa Arab. Jadi satu kata itu maknanya banyak dan memang menukik semuanya, luar biasa. Makanya hadirin, apa yang bisa kita ambil dari dua ayat pertama ini, jangan sampai pertama kita sudah waktunya asar dan merasa asar. Maksudnya apa? Jangan sampai kita seharusnya sudah tinggal sujud kepada Allah, masih rebutan dari presiden. Jadi contoh dari mati baik cerita, tinggal sujud kepada Allah, siapkan diri kita, persiapan akan dosa. Makanya berbahagialah orang-orang yang memang memaksimalkan kehidupannya itu di usia-usia yang tepat pada usianya. Karena kalau hitungan Jawa itu menggunakan apa? Filosofi 7. Ada filosofi itu. Makanya kalau Al-Quran itu pitutur, pituduh, dan seterusnya ada. Maksudnya kalau orang dari 0 ke 7 tahun. 7 tahun itu orang sudah mulai anak, sudah mulai berbeda. Mereka bisa berjalan, bisa ngomong. Tambah lagi 7 tahun, 14 tahun. Orang 14 tahun itu SMA kelas 1 itu. Itu lagi itu lagi hebat-hebatnya itu. Ya, kalau lagi nakal-nakalnya, kalau lagi soleh-solehnya itu. Artinya kayak orang-orang yang sekarang masa-masa itu dulu, kalau yang lagi soleh ya tahfidz itu sudah mana-mana. Tapi yang nakal ya yang kotor mana-mana. Tambah 7 lagi berapa? 21 masuk kuliah kan. Di situ tuh proses kehidupan lagi. Ya. Tambah 7 lagi 28 ini sudah posisi kerja ini, ya, posisi yang sedang meniti karir. Ya kan, 28. Saya dulu 8 berbulan menikah, kemudian kerja di akhir 28. Tambah 7 lagi 35. Nah ini orang sudah mulai seharusnya ada ajak 35, ada ajak. Tapi belum apa? Kapan bapaknya? Tambah 7 lagi. Kapan? 42. Jadi 40. Jadi kalau misalnya masih 35 belum ajak tenang. Tapi kalau sudah 42, sudah ada yang sukses di situ, udah jangan kemana-mana, udah stop di situ. Nah, istilahnya kalau dimasuki wong tua, kalau udah di usia 35 sampai 42 itu udah kamu nggak usah coba-coba lagi, mana bahasanya. Kalau usia 25 kan nyobain ini ternak ini, dan nyobain ini budidaya ini, nyobain kerja di sini, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah 35 stop di situ, karena masa-masa kita
umur 25 dan umur 40 kan beda. Beda secara umur, beda secara tenaga. Terasa banget kalau dulu kita umur sekian, wah naik motor kemana-mana. Sekarang umur sekian naik motor masuk angin, ya masih kuat deh naik motor kemana-mana. Ya kan motor baru, masya Allah orang Pangandaran naik motor. Kebayang kalau saya naik motor masuk angin bulan. Jadi kan beda-beda. Kembali, jadi maksudnya hadirin yang dimuliakan Allah, jangan sampai usia-usia kita yang seharusnya sudah memang harus sujud, bukan sujud-sujud. Ternyata sebetulnya Allah mengerti usia-usia muda itu memang usia-usia yang memang banyak diisi oleh beberapa orang itu, kecuali orang yang mulia-mulia itu mempersiapkan diri dulu. Ada dari mereka itu memang yang bergejolak. Makanya kalau dia saya melihat ada alumni Gontor itu nakal, nanti 40 tahun balik lagi. Juga tidak. Tapi kadang-kadang ada orang yang 40 tahun itu masih bergejolak, masih jadi dan sebagainya dan sebagainya. Yang pertama mereka mungkin karena kondisi ketika dulunya tidak ada persiapan hidup, santai-santai, tahu-tahu ketika lihat kehidupan dia lebih apa-apa. Jadi yang saya dengarkan ke santri. Sekarang saya lagi nanam, nanti umur 30, 40 tidak ambil buahnya. Makanya kalau sekarang nanamnya namanya berat kalau nanam. Nanti tapi enaknya di akhir. Jadi yang dimulai Allah, innal insana lafi khusrin. Artinya sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Yang ingin saya tekankan adalah yang pertama inna. Apa inna? Inna itu sesungguhnya. Allah kalau sudah pakai sesungguhnya, wong Allah nggak nyebut sesungguhnya aja itu sudah sesungguhnya. Ya kan? Ketika Allah bilang misalnya dzalikal kitabul la raiba fiih, sesungguhnya di dalam Quran itu tidak ada kerugian. Dzalikal kitab, tidak ada inanya. Artinya kitab ini tidak ada kerugian. Itu sudah Allah. Artinya Allah yang ngomong ya semuanya benar. Tapi ketika Allah sudah ingin menekankan betul bahwasanya kebenaran ini betul-betul benar dan terjadi, Allah berikan tekanan inna. Jadi kalau misalnya tidak menggunakan inna pun maknanya sama. Al-insanu lafi khusrin, sesungguhnya manusia adalah dalam kerugian, sama. Tanpa inna sama. Tapi dikasih inna, jadi kalau misalnya temenan ini masih jangka, temenan masih perjaka, ya itu sakit temenannya itu. Temenan bahasa Cirebonnya gak busuk inting, sampai busuk inting namanya nyumpah. Terus sampai ingin menekankan ini itu benar. Apa yang kalian tekankan? Jadi setelah ini ada sesuatu yang kalian harus percaya, yakini melebihi dari yang lain. Karena aku sudah berikan sesuatu yang biasanya aku cuma ngomong biasa, tapi sekarang aku nekanin betul. Apa kata Allah? Al-insan lafi khusr. Manusia itu rugi semua. Khusrun ini memang banyak yang memaknainya rugi. Memang kata aslinya dari khosir. Khosir itu rugi. Nah, kalau misalnya sepak bola dari Mesir itu sering dengan man khosir, siapa yang kalah? Man faiz, siapa yang menang? Jadi khosir itu kalah, faiz menang. Nah, khosir itu artinya kalah, artinya rugi. Bisa juga kalah. Bisa juga ini celaka. Khosrun itu artinya celaka. Jadi Allah ingin mengatakan sesungguhnya manusia itu dalam keadaan celaka, dalam keadaan rugi. Ruginya apa? Rugi itu bagaimana maksudnya? Rugi itu kan kita kalau yang biasa bisnis modal 100 juta, yang kembali harusnya 100 lebih. Ternyata baliknya 0 atau malah 50 juta saja itu rugi. Maksudnya apa? Allah itu memberikan kita modal sebanyak ini
untuk melakukan yang 4 hal nanti yang kita jelaskan, itu ternyata gagal semua, atau gagal. Karena ada 4 hal, yaitu amanu, amil sholihah, shobihah, shobisob. Kalau imannya bagus, ibadahnya bagus, ayo yang 3 gimana? Masih ada 34 lagi yang belum. Itu haji segala dan sebagainya, masih ada 3. Udah beramal soleh, masih ada 2. Bayangkan orang yang sudah imannya kuat, ibadahnya kuat, amal soleh sudah punya jalan, itu masih disebut orang rugi. Watawassaw bil haq, ini kita jelaskan. Berwasiat dalam kebaikan sudah, masih ada 1 lagi, kesabaran. Makanya 4 karakter ini, makanya Imam Syafi'i menyebutkan, wes kalau asli aja cukup untuk hidup tuh. Kalau kita serius, wal asli itu wasiat tentang Allah. Jadi kita ini, kata pencipta kita itu banyak yang rugi, bukan banyak, semuanya rugi kecuali saja. Sekarang kita bahas tentang insan. Insan itu asal kata dari nasya yang sah, artinya lupa. Nah, makanya manusia itu dijuluki atau dinamai insan, karena memang kita ini perlu lupa. Ya, lupa karena lupa tujuan hidup, lupa ini sudah jam berapa harusnya sholat ini, lupa ini, lupa itu, lupa hutang, dan lupa macam-macam. Ya. Nah, mana yang lain? Al-insan itu artinya orang yang sudah dewasa. Ya, jadi makanya innal insana, sesungguhnya manusia itu bukan anak-anak. Innal walada khusir, karena mereka pun tidak akan merasakan itu. Sesungguhnya mereka rugi, tapi mereka tidak bakal merasa rugi, karena ruginya itu nanti kalau sudah asal. Ruginya kalau sudah besar, baru merasa ternyata masa kecil saya begini. Yang kedua, yang ketiga, lafi khusrin. Jika inna, karena insan, manusia, memang kita dilupa dan juga yang khusus untuk yang orang dewasa. Lafi khusrin, apa maksudnya? Kalau bahasa Arabnya rugi atau kalah itu khosir, tapi Allah menggunakan istilah lafi khusrin. Misalnya, ini namanya kunci itu miftah. Masalahnya kunci itu miftah. Nah, kunci ini di dalam satu, bahasa Arabnya al-miftahu fil jaibi. Al-insanu fil masjidi, fi itu di dalam. Kunci ini ada di dalam saku. Apa maksudnya? Gak ada nomor-nomornya, kunci ini ada di dalam betul. Maksudnya apa? Kita itu berada di dalam kerugian betul. Wis benar-benar rugi kata Allah. Saking ruginya itu makanya menyebutnya lafi khusrin. Saking kita itu udah dari berbagai sudut sok kata Allah, itu nggak bakalan untung kalau nggak serius urusin yang 4 hal. Nggak bakalan untung kata Allah. Sampai orang itu sok ngomong apa kalau bahasa kita. Dia mau ngomong apa? Nggak bakalan ketemu, tetap rugi kamu karena kamu lebih muslim. Nah itu perkara pertama. Rasanya demi masa dan masa asal, sesungguhnya manusia tidak rugi. Siapa yang tidak rugi? Dan apa saja yang poin apa saja yang merugi, yang itu apa istilahnya spek rugi atau kriteria rugi itu apa saja? Ada 4 poin. Yang 4 poin ini kita akan kaji sehingga sampai sejauh mana kerugian kita.
Jadi sebesar apa kerugian kita itu, poinnya ini 4 ini: iman, amal soleh, tawassul bil haq, tawassul. Jadi 4 hal ini yang Allah bilang tuh ini nih, 4 poin ini saja. Pikirkan. Pertama, iman. Apa itu iman? Iman itu dalam bahasa ilmu tauhid artinya at-tasdiq wal ikhtiyar bima jaa bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Percaya dan melaksanakan apa yang disampaikan oleh kanjeng Nabi. Yang kanjeng Nabi ini Al-Qur'an dan hadis. Maksudnya apa? Iman itu artinya apa yang kita dengar, kita yakini. Apa yang kita lihat, kita yakini. Itu namanya iman. Makanya kalau misalnya iman yang pertama artinya kita iman kepada apa yang disampaikan Rasulullah, yaitu Islam, iman. Katakan Nabi sholat, percaya. Tapi percaya pun baru percaya, kalau belum dilakukannya belum iman sempurna. Nah itu. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah kita percaya dan kita lakukan, itu baru iman. Nah kalau bahasa kita yang lain, bahwasanya iman ini adalah, sudah saya sampaikan dulu sebelumnya, iman yang disebut dengan aman di sini artinya hubungannya dengan iman itu artinya iman kepada Allah. Iman itu kita percaya karena kita cinta, karena hubungan baik dengan Allah. Artinya poin pertama, aman itu cek hubunganmu dengan Allah bagaimana. Hubunganmu denganku bagaimana. Artinya kalau hubungan dengan Allah berarti hubungannya dengan sholat, utamanya jelas, puasa, zakat, haji, ini semuanya. Semua rukun Islam dan kewajiban harus kita lakukan, itu adalah segala yang wajib kita laksanakan. Hubungannya dengan Allah. Nah sudah itu. Sholat 5 waktu sudah. Coba sholat sunnahnya bagaimana? Sholat 5 waktunya baik atau tidak? Dan semuanya. Makanya kata Allah nabi khusri itu malah nabi khusri. Baru satu poin pertama itu, baru satu poin pertama habis kita nggak tahu nilainya berapa. Misalnya nilainya cuma 2 dari 10, masih penting, masih ada yang diandalkan. Makanya mari kita sama-sama wal asri ini yang menekankan kepada kita apa? Jaga hubungan kita dengan Allah. Selama proses kehidupan kita ini, makanya apalagi kita yang sudah asal, umur kita sudah, selama perjalanan kita ini, hubungan kita dengan Allah bagaimana? Itu kata Allah. Yang kedua, hubungan kita dengan Rasulullah. Hubungan kita dengan Rasulullah bagaimana selama ini? Maksudnya bagaimana? Rasulullah sudah ada, sunnah Rasulullah ada, masih ada dan terus ada. Agamanya Rasulullah ada, apa kita jaga? Masjid-masjid Rasulullah, umatnya Rasulullah sangat banyak, apa kita termasuk yang jaga, yang mensyaratkan, termasuk kawan-kawan syahadatain ini sedang melaksanakan amanat dari Rasulullah menjaga masjid, menggunakan syiar-syiar seperti ini. Jadi hadirin, yang pertama adalah aman, iman. Yuk, ini hubungannya dengan dosa-dosa kita kepada Allah, maksiat kita, Masya Allah, biasa. Ini satu poin itu aja sudah kacau, udah. Makanya ini apa? Ayo tobat, jangan menggunakan biar lagi sudah asal kita tobat. Nah, ada orang yang sudah tidak waktunya selesai malah dari penyakit. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Kalau pertama
itu adalah hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Rasulullah, yang ketiga hubungan kita dengan kitabullah. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan Rasulullah, hubungan dengan kitabullah. Kitabullah itu apa ya? Quran. Bagaimana kondisi kita dengan Quran selama perjalanan hidup kita? Nah itu nggak tahu Ustaz. Kapan saya lupa terakhir baca Quran? Kapan terakhir baca Quran? Kayak ingat ya. Yang penting waktu itu Jumat. Jumat itu Jumat Kliwon. Tahun ini lah tahun 2010 itu selawas ya. Makanya kita disumpahi oleh Allah demi makhluk, karena kita ini kadang-kadang pakai lusus dengan Quran. Dua lah. Nanti lah bulan depan saya mau baca Quran. Bahkan nanti ketika Ramadan, awal Ramadannya saja semangat, habis itu makanya ternyata sudah lama saya tidak baca Quran. Masya Allah. Itulah jadi makanya waktu ini yang asli disebutkan di sini luar biasa. Dan saat-saat tidak asal juga. Wa amilus sholihat artinya hubungan kita dengan sesama manusia. Hubungan kita dengan sesama makhluk Allah. Kalau tadi kan dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan Quran. Sekarang dengan makhluknya Allah. Makhluknya Allah itu ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia. Bagaimana akhlak kita kepada tiga makhluk ini? Hewan, tumbuhan, bagaimana? Tapi yang utamanya adalah sesama manusia. Sesama manusia itu ada tingkatannya, ada 5. 1, tes, coba. Apa pertama? Orang tua. Bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia? Jangan ke masyarakat hebat, tapi ke orang tua jangan tengok ya, kalau masih ada. Kalau sudah tidak ada, jangan disiarkan ataupun jangan diwarai. Tapi di masyarakat hebat salah. Karena susunan manusia itu ada 5. Makanya Allah menyebutkan Allah ta'ala bidaya wa bidwa ini bisa. Yang pertama kali ternyata susunannya di bawah Allah itu manusia itu orang tua. Dengan Nabi itu urusannya dengan akidah kita, tapi kalau secara kehidupan yang kita adalah orang tua. Makanya pertama hubungan kita dengan orang tua. Sudahkah kita membanggakan atau sudahkah kita menyenangkan? Saya sering sampaikan kalau di alam wali santri itu, anak-anak dalam Al-Quran itu ada 4. Jadi anak itu, ya kita kan anaknya orang tua kita. Jangan anak kita saja, kita ini anaknya orang tua. Itu ada 4 macam. Yang pertama disebutnya anak itu qurratu a'yun. Qurratu a'yun itu artinya penyejuk mata, menyenangkan. Anak kita itu kan harapannya menyenangkan. Yang kedua, zinatul haya. Anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan, membanggakan. Karena perhiasan kan sesuatu yang membuat kita bangga. Emas dan tanah itu membanggakan. Ya, anak juga harus. Jadi 2 hal positifnya. Tapi ada 2 hal lagi ternyata anak dalam Al-Quran disebutnya apa? Ternyata disebutnya dalam Al-Quran fitnatul hayat. Apa fitnah? Ujian. Fitnah itu bukan gambarannya fitnah ngomongin orang yang tidak sesuai dengan realita. Tapi fitnah di sini artinya dalam Al-Quran fitnatul hayat artinya ujian orang tuanya. Jadi anak-anak kita itu ternyata hadir untuk menguji kita. Itu namanya fitnatul hayat. Jadi jangan aneh kalau ada anak orang yang juga kalau anak kita ngomongnya tidak ada. Anak orang nyusahin aja boleh. Boro-boro nyenengin,
lain, malahan dipanggil lagi ke kepala sekolah gitu. Tahu-tahu dipanggil lagi, terakhir aja dipanggil ke polisi dan nah betul. Tapi yang lebih dari lagi namanya aduul lahu. Anak itu adalah musuh kalian. Maksudnya apa musuh? Musuh di dunia dan di akhirat. Kalau musuh di dunia masih penting, musuh di akhirat lebih bahaya. Bagaimana musuh di dunia itu kita boro-boro merasa dibanggakan, merasa disayangi, malah nyakitin. Itu namanya aduh. Makanya ada kejadian banyak macam-macam. Macam-macam di Indonesia juga banyak. Orang tua dituntut oleh anaknya gara-gara pohon, gara-gara apa, terus Masya Allah itu aduh lah. Tapi di dunia udah berat, apalagi di akhirat. Apa maksudnya aduh lakum di akhirat? Maksudnya orang yang hidup di akhirat nanti sudah aman dia untuk masuk surga. Misalnya dengan amalnya yang baik. Ini anaknya komplek, itu benar. Jadi yang akan datang kepada kita yang komplek-komplek itu banyak. Apa yang pertama? Puasa. Jadi syafaat selain Rasulullah ada dua. Syafaatnya orang syafaatullah itu ada dua selain syafaat Rasulullah. Tapi kalau syafaatnya manusia cuma Rasulullah. Apa yang pertama puasa? Puasa itu akan menjadi syafaat buat kita. Jadi kalau puasa kita sempurna, puasa kita itu benar, itu puasa itu akan menjadi saksi bahwa kita ke surga. Makanya Ramadan itu rugi kalau kita serius. Cuma jangan seriusnya hari pertama, hari kedua ya. Makanya ditata betul karena puasa. Yang kedua Quran. Saya jadi menjelaskan dalam Quran dan ini salah satu bagian Quran itu akan datang kepada kita bersaksi kepada kita hujjatan lana hujjatan alaih. Wah, bahasanya akan menjadi kalau dalam pengadilan itu akan menjadi saksi pemberat atau saksi peringan. Quran bisa jadi dia yang akan narik kita ketika kita sudah berat, narik diingatkan. Jadi hadirin, ketika di akhirat anak kita ternyata yang menjadi musuh, bukan yang nambahin ini, tapi menjadi musuh. Gak rela atau orang tua saya yang masuk surga. Kenapa? Karena saya dulu masih dalam tanggung jawabnya tidak sholat saya dibiarkan. Saya dididik dalam kehidupan duniawi saja. Saya inilah saya itulah. Itu akan jadi bumerang buat kita. Makanya jangan sampai anak itu dididik tahu belajar di sini biar nanti gajinya tinggi. Gaji tinggi betul perlu, tapi kalau cuma itu nanti kita mati itu bisa jadi saksi buat kita. Kita ini kenapa saya jadi begini? Kan orang tua saya yang didik saya seperti itu. Itu akan ngaruh. Ini hadirin balik wa'amilus sholihah. Pertama orang tua. Nah kita ini anak-anak ini, kita ini anak-anak orang tua. Walaupun kita sudah tua, itu anak-anak orang tua kita. Maka jangan sampai kita menjadi fitnah tuh, menjadi fitnahnya orang tua kita, menjadi musuhnya orang tua kita. Kalau bisa harus kita menjadi penyejuk hati mereka. Walaupun mereka sudah tidak ada, bagaimana cara menunjukkan hati mereka? Kirimkan doa, kirimkan sedekah. Nyambung atau tidak nyambung? Diterima. Karena sebagai orang ada yang ngeyel. Amalan orang itu hanya dari amal orang lain, amal dirinya sendiri. Kirim-kirim amal pun nggak ada.
Ayo kita sebagai anak harus jaga hubungan dengan orang tua. Yang kedua, hubungan orang tua atau kita dengan anak, hubungan kita dengan pasangan kita, hubungan kita dengan saudara kita, hubungan kita dengan sesama manusia, masyarakat dan sekitarnya. Nah, ini 5 hal penting yang harus kita jaga. Semoga kita semuanya mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada 2 poin lagi panjang sekali dan Pak Haji ini tidak apa. Satu. Oh jadi 1. Oh. Kemarin 1. Oh iya. Itu berarti undangan bukan malam ini. Oh masya Allah, saya sampai nggak seliwat gitu kalau baca dulu. Ya sudah sejam itu. Yang 2 lagi ini panjang tapi intinya watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Al-haq, tawasaw itu artinya saling menasihati. Hak itu artinya sebuah kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran yang mutlak yang cuma satu, Allah. Jadi maksudnya watawasaw itu artinya selain kita iman kepada Allah, ibadahnya bagus, selain kita menjaga hubungan baik dengan sesama manusia dan banyak sedekah, yang ketiga itu ternyata tawasaw. Kita itu mempunyai kewajiban tawasaw. Apa tawasaw? Tawasaw itu saling menasihati. Maksudnya apa? Berarti kita itu wajib untuk memberikan energi kita mengarahkan orang dalam kebaikan. Kalau dalam masalahnya amru bil ma'ruf. Kalau dalam istilah lainnya ini adalah salah satu dalil kewajiban belajar dan mengajar. Jadi kita tidak bisa sempurna hidup kita kalau iman sudah bagus, amal soleh jalan. Udah tenang. Masih ada poin yang ketiga. Apa poin yang ketiga? Sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah yang ketiga ini apa? Berdakwah. Jadi berdakwah itu jangan disangka hanya seperti ini tausiah. Itu kewajibannya Ustaz saja, bukan. Ternyata berdakwah itu kewajiban seluruh manusia, seluruh umat Islam. Jadi harus berdakwah. Tapi dakwah kita masih ada yang ceramah, ada yang jadi panitia, ada yang jadi pendengar, ada yang jadi pengupload, ada yang jadi semua. Yang penting kita punya pola pikir ini nih untuk dakwah kewajiban saya. Urus masjid punya kewajiban itu dakwah jelas. Karena dengan ada masjid ada dakwah. Jadi sesuatu yang gara-gara itu terjadi sesuatu yang baik, makanya dia akan menjadi sesuatu yang baik. Bahkan cuma menunjukkan saja, kalau siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan yang lain. Makanya sebagai pengajar, alhamdulillah ada beberapa ini yang sudah di watawasaw bis sabr. Kalau di sini selalu menasihati dan selalu dalam kesabaran. Jaga kesabaran, selalu kehidupan kita. Dan insya Allah kalau sabar itu yang memang kunci kehidupan. Dalam Al-Quran itu as-sabru yu'inu ala kulli amal. Sabr nuzul kehidupan. Kesabaran itu akan membantu segala sesuatu. Yakin. Jadi sabar. Kalau orang nggak sabar, ada kejadian. Ya, itu saja. Hadirin yang dimuliakan Allah. Semoga